Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang ajaib. Kasih-Mu itu senantiasa memberkati dan melindungi kami untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhan
aku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Sebentar kami buka hati kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Pewahyuan daripada Roh Kudus turun atas setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Senang sekali. Hari ini Kamis 23 Mei 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kembali Ibu James sebelum terbang ke Amerika akan memberkati kita oleh kebenaran firman Tuhan. Karena minggu depan ya beliau sudah terbang ke Amerika, dan hari Selasa depan akan digantikan oleh putrinya, yaitu Nika Anderson. Ya, silakan Bu Jim. Ya, pada pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, maka kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu satu kunci, ya, kunci mendapat berkat yang diberikannya pada waktu kita tidur. Saudara, itu terdapat dalam Mazmur 127 2b. Jadi kunci Tuhan memberikan berkat yang diberikan pada kita pada waktu kita tidur. Bagaimana kuncinya supaya kita mendapatkan berkat itu? Saudara, salah satu yaitu kita harus bisa membangun kehidupan yang tidak bercacat, tapi yang berkenan kepada Allah. Kedua, kita harus bertumbuh, saudara. Kerohanian kita ini harus bertumbuh. Saudara, salah satu yang membuat kita tidak bertumbuh dalam kedekatan kita dengan Tuhan, karena kita merasa memiliki waktu yang panjang. Kalau seusai saya ini sudah
ini ya 76 ya. Usia saya 76. Tapi untuk saudara-saudara semua masih merasa memiliki waktu yang panjang. Saudara, ketika seseorang merasa memiliki waktu yang panjang, maka ia cenderung untuk mengulur-ngulur waktu. Tidak sungguh-sungguh membangun kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Tidak sungguh-sungguh hidup di hadirat-Nya. Tidak sungguh-sungguh mendekat pada Tuhan. Karena merasa masih ada waktu untuk membenahi diri. Padahal saudara, kita tidak ada tahu kapan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kita selesai. Kita tidak tahu kapan tarikan nafas yang terakhir yang Tuhan berikan. Kita tidak ada yang tahu kapan denyut nadi kita yang terakhir. Saudara, ini mestinya sesuatu yang mengerikan dan memandangnya sebagai sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Meskipunnya kita setiap saat harusnya berbenah diri di hadapan Tuhan. Kalau Roh Kudus di dalam kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan. Jika ada hal-hal yang tidak benar, ada dosa, ada kesalahan, ayo kita minta ampun, membereskan diri di hadapan Tuhan, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang tidak patut kita lakukan, yang masih ada dalam kita, pasti Roh Kudus itu roh yang mengingatkan kepada setiap pada kita. Saudara, kalau Roh Kudus memberitahu ya dan mengingatkan kita, tapi kita mengeraskan hati, kita tetap hidup dalam keadaan berdosa, kita hidup dalam keadaan tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, jiwa kita akan tetap dalam keadaan bermasalah. Dan terus itu akan mengikat kita. Saudara, kalau kita menyadari kesalahan kita dan kita ratapi, saudara, kita marah kepada diri kita sendiri, kita kutuki, kenapa aku berbuat ini? Saudara, mungkin kita bisa trauma, mau meninggalkan dosa, kesalahan kita. Kita seperti Daud yang meratapi, menyesali perbuatannya yang tercatat di dalam Mazmur 51. Ketika dia bermasalah dengan Batseba, dia tahu dia salah. Dia datang meratapi dirinya. Kasihanilah aku Tuhan. Hapuskan pelanggaranmu. Bersihkan aku seluruhnya dari dosaku. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dia bergumul dengan dosanya. Dia minta Tuhan membasuh dirinya supaya dia tahir. Perbarui batinku. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadamu. Maka aku akan mengajarkan jalan-jalanku kepada orang yang melakukan pelanggaran. Saudara, maka kita akan mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Kalau kita berpikir seolah-olah tidak ada waktu lagi untuk dekat dengan Tuhan, maka kita berusaha, ayo mengisi waktu kita, mencari wajah Tuhan, ya, tetap di hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita satu saat bisa kehilangan kesempatan, maka kita tidak akan memberikan kesempatan untuk iblis menaruh benih di dalam hidup kita. Sebab ketika seseorang tidak berdoa, sudah malas berdoa, tidak ada gairah berdoa, tidak dekat dengan Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, maka iblis akan menanamkan benih-benih dosa. Benih nafsu daging yang ketika suatu saat dapat memuaskan kita. Ketika benih itu memuaskan kita, saat itu kita jatuh dalam dosa. Benih dosa itu bisa keangkuhan, kesombongan, realitasme, nafsu daging. Jadi jika seorang menunda pertobatan, menunda hidup yang berkenan pada Tuhan, menunda hidup di hadirat Tuhan setiap saat, maka iblis punya kesempatan menanamkan benih-benih dosa dalam diri kita.
Dan makin hari kita akan makin sulit untuk melepaskan dari belenggu itu dan akan menjadi cengkraman kuasa kegelapan. Saudara, tahukah saudara, hidup ini adalah seperti pergumulan. Kita harus terus bergerak, terus melawan kuasa kegelapan untuk kita menang atau untuk kita dikalahkan atau kita ditaklukkan. Jangan berhenti mencari Tuhan. Ayo berjuang hidup suci. Berhenti untuk sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo kita mau berjuang sungguh-sungguh untuk hidup tidak bercela. Saudara, memang di dalam perjuangan itu, pun kita bisa mengalami jatuh bangun. Tidak langsung kita bisa benar. Kita langsung bisa suci, tidak bercacat. Kita masih bisa jatuh bangun, saudara. Kita bisa misi up and down. Yang dikatakan seperti dalam Ibrani 12. Bahwa seseorang bisa putus asa ketika melawani pergumulan, melawan dosa itu. Bisa putus asa, bisa menjadi up and down, saudara. Nggak langsung kita benar, ada pergumulan, ada perjuangan. Tapi Tuhan menasihatkan, jangan putus asa dalam pergumulan kamu, Ibrani 12. Jangan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita belum sampai seperti Yesus yang mencucurkan darah. Artinya apa, saudara? Yang disebut mencucurkan darah. Artinya perjuangan kita tuh harus semaksimal mungkin. Berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Mencucurkan darah artinya mempertaruhkan nyawa kita. Pertaruhkan semuanya itu. Supaya hidup kita bisa dalam perkenanan Tuhan. Artinya bertumbuh terus, pertaruhkan semua hidup kita di perkenan Tuhan. Saudara, tidak ada kehidupan yang lebih berharga, yang lebih indah. Tidak ada kehidupan yang lebih bernilai dari kehidupan yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkata, kamu berharga di mataku. Kamu adalah biji mata Tuhan. Dan itulah nilai kehormatan martabat hidup kita yang menjadi harta abadi yang kita bawa sampai hidup kekekalan. Semua harta di dunia yang indah akan kita tinggalkan. Tapi harta yang indah yang Tuhan berikan, kamu adalah berharga di mataku, akan kita bawa sampai ke rumah Bapa. Tuhan memberikan kesempatan yang tidak ternilai. Sering kita tidak menyadari itu, saudara. Jika kita mengerti kesempatan yang Tuhan berikan tidak ternilai, saudara, berarti kita juga tahu berkat yang Tuhan berikan di balik kesempatan itu. Firman Tuhan mengatakan, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan pasti berkat yang tidak ternilai itu adalah berkat kekal yang Tuhan sediakan. Firman Tuhan Mazmur 127 ayat 2b. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, apa artinya ayat ini? Tuhan memberikan kepada yang dicintai pada waktu tidur. Saudara, sesungguhnya ada berkat Allah disediakan di luar pengetahuan kita. Kita sedang tidur di luar pengetahuan kita, di luar keadaan kita, di luar emosi kita, di luar pikiran kita yang tidak terduga. Tuhan sediakan seperti di dalam 1 Korintus 2:9 yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita dengar, yang kita tidak program dalam pikiran kita, yang tidak timbul dalam hati. Tuhan sediakan pada waktu kita tidur. Ia memberikan pada dicinta seperti orang tua yang menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Itu di luar sepengetahuan anak-anaknya.
Saya lihat bagaimana anak saya menyiapkan ini untuk anak-anaknya, ada deposito, ada apa. Disiap, anaknya masih kecil tuh, 6 tahun ya. Cucu saya yang di sini, yang di Jakarta masih 6 tahun sama 12 tahun, saudara. Masih nggak tahu, tapi orang tuanya menyediakan, demikian Tuhan menyediakan kepada yang dikasihnya pada waktu tidur. Saudara, demikianlah diberikanlah momentum yang Tuhan berikan pada kita. Persoalannya, saudara, gimana kita bisa mengetahui momentum Tuhan yang memberikan berkat pada waktu kita tidur itu. Saudara, tidak bisa tidak, kita harus memiliki kepekaan. Orang yang tidak memiliki kepekaan tidak mungkin mendapatkan momentum atau kesempatan Tuhan itu. Karena nggak peka. Dan tidak mungkin orang memiliki kesempatan kalau orang itu tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Saudara, kita tidak boleh tidak berjalan tanpa Tuhan. Kita harus berjalan dengan Tuhan. Karena itulah yang menjadi irama hidup kita yang permanen. Karena tidak bisa kita tidak duduk dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu nyawa kita. Tuhan itu hidup kita. Kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan, saudara. Jadi kalau bangun pagi, ayo merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyembah Tuhan, kita harus melatih untuk. Saya memperhatikan orang-orang yang malas berdoa. Ya, menjadi bodoh, saudara. Menjadi tidak cerdas. Ada signal-signal kebodohan yang nampak. Dari keputusannya, dari sikapnya, dari langkahnya yang sembrono, ya, yang kadang-kadang bisa membahayakan orang lain, ya. Kita lihat bahwa dia orang yang tidak merapat kepada Tuhan. Saudara, mengerikan, saudara. Orang seperti ini tidak akan memiliki kerinduan akan Allah. Tidak bisa menangkap momentum-momentum yang meraih kesempatan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Saudara, percayalah, saudara, dengan kedekatan kita dengan Allah, dengan persekutuan dengan Allah, jam-jam doa yang kita sediakan untuk Tuhan, kita akan memiliki menangkap momentum pesan-pesan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Mengapa kita kadang-kadang tidak bisa mengerti, saudara? Karena kita nggak peka, nggak tahu Tuhan sediakan apa, nggak tahu karena nggak peka. Beri waktu kita di kaki Tuhan supaya kita bisa menangkap momentum pesan-pesan Tuhan sepanjang hidup kita. Kita bisa mengenali, saudara, apabila Tuhan datang mendekatimu lewat badai. Kalau Tuhan datang pada kita lewat badai. Kalau kita dekat Tuhan, kita tidak perlu ketakutan lagi. Kita nggak perlu teriak lagi, ini hantu, ini masalah, ini persoalan, ini pencobaan, ini bencana. No, nggak ada yang keluar itu. Kata-kata seperti itu nggak akan keluar dari mulut kita kalau kita dekat Tuhan. Tapi kita akan berkata, itu Tuhan, bukan hantu, itu Tuhan. Ya, jadi kalau kita dekat Tuhan, badai datang, kita tidak usah teriak-teriak, ini persoalan, waduh, ini masalah, ini pencobaan, ini bencana. Enggak, saudara, yang keluar dari mulut kita itu Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan firman pada saudara, responilah. Karena ketika firman Tuhan itu kita responi dalam hidup kita, maka kita akan mendapati saudara akan dibawa keluar dari perahu kemanusiaan saudara. Perahu kemanusiaan kita yang takut, khawatir, gentar, semuanya itu akan keluar dari perahu kemanusiaan kita. Dan kita bersyukur ketika badai datang dalam hidupmu, Tuhan akan mendemonstrasikan keahliannya, kuasanya kepada kita. Saudara, Mazmur 119 ayat 71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan semua terjadi supaya kita belajar, saudara.
Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara, dikatakan apa yang ditulis di Alkitab itu pelajaran. Setiap persoalan yang ada di Alkitab memberikan kita contoh. Bagaimana kalau kita menghadapi ini seperti Daud menghadapi ini, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana imannya, itu pelajaran yang harus kita pelajari. Sehingga waktu kita menghadapi sesuatu, maka saya percaya kalau pelajaran ini kita pelajari, ada ujian, kita pasti lulus. Kenapa kita nggak bisa lulus? Karena nggak pernah belajar. Firman Tuhan mengatakan semua yang ditulis ini satu pelajaran. Saudara, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah kita sudah berubah total? Apakah gitu-gitu aja? Yang pemarah tetap pemarah, yang kasar tetap kasar, yang suka ngomel tetap ngomel, yang pelit tetap pelit. Saudara, seberapa banyak sifat kita berubah ke arah lebih baik? Roh Kudus bekerja untuk merubah kita. Sebab itu, ayo kita mau membuat keputusan hari ini untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Karena Dia hidup kita, Dia nyawa kita. Dan saya percaya kalau kita melekat pada Tuhan, maka momentum, kesempatan yang Tuhan berikan, meskipun pada waktu kita tidur, kita akan peka dan kita akan menerimanya. Maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, revival demi revival. Masalah boleh ada, kegoncangan boleh terjadi, tetapi kita tidak akan tergoncangkan. Amin. Nanti kita berdoa pada kita semua yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya semua adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang mencari wajah Tuhan. Setiap pagi kami mendengarkan firman, dan firman itu kami tangkap menjadi satu pelajaran bagi kami. Sehingga waktu badai datang, Tuhan, kami percaya persoalan yang kami lewati, kami tidak akan berkata ini persoalan, ini masalah, ini tantangan, ini pergumulan. Tapi kita percaya itu Tuhan. Kita akan melihat Tuhan mendemonstrasikan kuasa ilahinya, menjadikan kita lebih daripada pemenang, mengalahkan segala masalah dalam kehidupan kita. Masalah boleh ada, besar pun masalah boleh ada, tapi kami percaya Tuhan Yesus lebih besar dari masalah kita. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang bekerja, yang sekolah, ibu-ibu rumah tangga, hamba-hambamu yang melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya kami akan diberkati Tuhan. Tuhan akan berkata, engkaulah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita adalah biji-biji mata Allah, anak-anak Allah. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan akan melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ebenezer, kalau Tuhan sampai hari ini menyertai kami, maka saya percaya Tuhan yang tidak pernah berubah akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.